Kadang-kadang menggunakan sianida sampai sekitar 500 kilo. Ya, itu berapa drum besar. Pengolahan emas di situ dekat dengan pesisir, dekat dengan mangrove, dan itu langsung digelontorkan ke pantai. Jadi kita tidak heran sekarang bahwa ada ikan yang mulai tidak sehat. Tidak ada orang lapar di Sangihe, tidak ada pengemis di Sangihe. Jadi kalau kemudian tiba-tiba harus dibuat narasi seakan-akan kita akan kelaparan kalau tidak menambang, saya kira itu opini sesat yang mempermalukan orang Sangihe. Apakah benar ada wilayah yang ditambang tapi masyarakatnya makmur semakmur-makmurnya? Ya, dalam catatan kami sebenarnya di Pulau Besar ya, mulai dari cerita migas, kemudian batu bara, emas, sekarang nikel, selalu saja orang-orang yang berada di wilayah tambang itu justru menerima dampak atau menjadi korban berlipat ganda dari sebuah industri tambang. Nah, kenapa bisa? Karena ternyata dalam industri tambang yang namanya AMDAL, kaedah-kaedah lingkungan yang mestinya menjadi alat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, dalam prakteknya di Indonesia itu justru jadi alat memuluskan investasi. Artinya apa? Ya kalau ada AMDAL itu hanya sekedar proyek, hampir tidak ada keilmuan di situ. Ya. Hasilnya udah bisa dipastikan ya, pesanan gitu ya. Iya, karena kenapa? Kalau kita lihat ya, kan ada beberapa perusahaan yang tidak aware tuh. Kontrak-kontrak AMDAL-nya disimpan di lampiran. Kontrak dengan jasa, Berapa? penyedia jasa, Konsultannya ya. konsultannya. Itu kan disimpan di lampiran. Coba aja cek angkanya. Hampir nggak ada di bawah 1 miliar. Ya. 1 miliar ke atas tuh kontrak itu. Dan itu dibayar ada yang bertahap, ada yang langsung. Bertahap kalau udah selesai. Kalau udah selesai dia mau nggak mau AMDAL harus jadi kan. Mendukung industrinya. Makanya kemudian dia jadi alat mulus investasi saja. Bahkan dalam catatan kami banyak copy paste. Nama sungainya ini tambang di Kalimantan, nama sungainya kok di Sulawesi Utara. Ya, berarti konsultannya sama mungkin ya. Itu kami temukan. Ya, dan kita pernah menemukan itu sehingga ada satu izin tambang pasir besi itu dibatalkan hanya karena memang kita menemukan profesor yang bertanggung jawab itu dia bukan hanya mengcopy paste dari kabupaten yang satu dipindahkan ke Sangihe karena ada nama kampungnya di Sangihe tapi kecamatannya di Bolmong misalnya. Lalu kemudian yang paling jelek adalah si profesor mengaku dia sebenarnya ahli biologi karang, tetapi dia mengaku jadi ahli morfologi pantai. Hanya karena dia ingin memberikan rekomendasi AMDAL di izin untuk pasir besi. Sampai begitu. Itu jadi bagian dari bisnis ya. Bagian dari bisnis. Dan orang-orang itu terlibat loh mengajar di perguruan tinggi. Kita belum jadi tambang untuk perguruan tinggi kan. Moral dan segala macam. Nah, lalu hal lain yang ingin saya ceritakan adalah kenapa pengusaha bisa untung berlebih. Kita lihat kan, kaya banget kan mereka. Tapi masyarakatnya tadi terdampak ya. Jadi korban kok semakin miskin. Bahkan sudah terlalu banyak buku saya kira yang menulis judulnya Kutukan Sumber Daya Alam kan. Itu kan banyak sekali. Nah sebenarnya itu mau menceritakan bahwa warga di sekitar tambang itu menerima daya rusak eksternalitas dari sebuah produksi tambang yang berlebihan. Dan itu nggak dibicarakan dan nggak diinformasikan di awal ya. Nggak pernah dibicarakan. Karena mereka selalu bilang itu bisa dikompromis. Iming-iming tadi ya, diiming-imingi di tapi dalam tidak diceritakan. Bisa dikompromikan. Ini ya, ketika tambang berpasir, airnya rusak, itu kan nggak pernah dihitung. Betul ya. Tanahnya rusak nggak pernah dihitung. Banjir, tenggelam rumah kan nggak pernah dihitung. Rakyat semua yang bayar, perusahaan gratis melakukan itu. Yang pemerintah pun, BNPB misalnya, pemerintah datang menghitung apa? Yang mereka hitung kan gereja yang rusak, masjid yang rusak, atau jalan umum. Kerugian-kerugian pribadi itu nggak pernah dihitung dan harus ditanggung oleh rakyat. Iya. Bahkan harus dibayar dengan nyawa kan. Makanya ya kaya lah mereka. Nah, catatan kami terakhir mungkin bersama teman-teman masyarakat sipil juga saya kira di catatan nikel. Tambang nikel ya di wilayah timur Indonesia kan sekarang kalau kita lihat dulu Kalimantan, Sumatera, sekarang ini geser tuh Sulawesi ke Papua.
di mana? Maluku Utara yang klaimnya pemerintah ekonominya meningkat. Ya, ekonomi tambang meningkat. Ternyata di saat yang sama kemiskinan rakyat juga meningkat. Iya, iya. Artinya ada dua pipa peredaran uang ini nggak sama jalurnya. Iya. PAD-nya meningkat tapi rakyat kok tambah miskin. Iya, iya. Jadi hanya uang tambang itu hanya beredar pada kelompok dan orang-orang tertentu. Ya, jadi merespon itu juga, Bung. Jadi sejauh ini bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi tuntutan-tuntutan masyarakat seperti ini ya? Apakah ada inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tambang rakyat, terutama di Sangihe, contohnya Pemda Kabupaten, Pemda provinsi, untuk mencegah kerusakan lingkungan? Ya, pertama sebelum bicara soal lingkungan ya, karena kan kita paham betul bagaimana kemudian pemerintah menyusun program kan. Oke. Pasti mulai dari kata kunci ada tidak anggarannya kan. Ah. Oke lah, kita pakai logika yang sama nih dalam konteks tambang ilegal bicara anggaran. Kan tambang ilegal itu yang kemudian dibalut dengan nama tambang rakyat atau tambang apalah namanya. Kan ini kan semacam model perampokan kekayaan negara secara terang-terangan oleh para mafia. Nah, kenapa? Karena tambang ilegal ini kan tidak bayar pajak, tidak bayar PNBP, tidak bayar setoran apapun. Bahkan pemerintah justru akan jadi korban berkali lipat dari tambang rakyat. Misal terjadi pencemaran, terjadi kerusakan, taruhlah misalnya banjir, jalan amblas, siapa yang perbaiki? Pemerintah ya? Pemerintah. Uang siapa? Uang pajak masyarakat korban tadi. Iya. Habis duit tidak pada peruntukannya. Coba logika itu dipakai, ya kan? Kalau pemerintah, saya kira tidak ada alasan untuk tidak menindak tambang-tambang tadi. Dan kami sebenarnya mau menantang kejaksaan. Sebenarnya dalam kesempatan ini ya, sobat muda ya, saya kira kan kasus timah di Babel terungkap. Itu kan ilegal seolah-olah legal tuh. Kasus tambang di Blok Mandiodo, nikel terungkap juga di wilayah konsesi Antam, kan? Konsesi BUMN kemudian ditambang. Ya, saya kira dengan catatan baik pengungkapan itu, meskipun ada beberapa polemik, yaitu saya kira tidak begitu penting. Coba dong bertindak di Sulawesi Utara, di Sangihe ini. Pasti ada korupsinya di situ. Pasti ada orang yang bikin kaya luar biasa dari praktek itu. Orang yang diuntungkan gitu ya. Pasti ada. Bahkan bisa secara terang-terangan melawan putusan pengadilan kan? Iya, betul. Itu dia sebenarnya. Berkontrak padahal izinnya sudah dicabut. Sobat lingkungan, ancaman eksploitasi pulau kecil bukan hanya terjadi di Sangihe. Greenpeace Indonesia mencatat bahwa lebih dari 3.000 izin tambang masih aktif di berbagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di kawasan konservasi laut. Jika eksploitasi ini terus berlanjut, akan banyak pulau-pulau kecil lain yang akan mengalami kerusakan permanen. Lalu, apa langkah selanjutnya untuk melindungi Pulau Sangihe dan pulau-pulau kecil lainnya? Yuk, kita lanjutkan diskusi dengan teman-teman. Oke, Kak Jul. Tanggal 12 yang lalu itu kan teman-teman dari Sangihe, ya Kak Jul diundang oleh Komisi 3 ya, untuk membahas tentang penegakan hukum di kasus di Sangihe ini. Diskusi apa yang terjadi di rapat Komisi 3 tersebut, Kak? Saya kira memang kami hanya mengeluhkan kepada Komisi 3 tentang semua tempat di mana mencari keadilan kan kita sudah lewati. Ya. Kemudian rakyat menang. Saya mau menitik beratkan, mau mengatakan bahwa mengajak masyarakat untuk mempercayai hukum di Indonesia hari ini adalah pekerjaan yang sangat susah, sangat sulit. Bagaimana kemudian wajah hukum di Indonesia seperti ini dan kita menggiring mereka. Itu apa? Kita menghindari adanya konflik horizontal, adanya bentrokan, adanya anarkisme di lapangan ketika petani merasa lahannya direbut, mau diambil dengan paksa oleh pihak perusahaan misalnya atas nama negara. Itu kan tidak baik. Nah, kami kemudian datang ke Komisi 3 kemarin ingin mengadukan bahwa masyarakat Sangihe sudah menang, izin sudah dicabut, tetapi yang nampak adalah
di Sangihe, di Tanah Mahamu, di desa, di Kampung Bowone itu ada atraksi ya, atraksi illegal mining masif yang berlangsung dari tahun akhir 2021 2022 lalu dilanjutkan sampai hari ini dan berlangsung di depan mata pemerintah dan aparat. Lalu kami mau berharap ke siapa? Kalau sudah ada indikasi-indikasi jelas yang keterlibatan aparat penegak oknum ya, saya mengatakan oknum penegak hukum di sana misalnya. Tidak bisa kita bersandar kepada aparat penegak oknum yang seperti itu. Nah, kami mencoba datang ke Komisi 3 dan satu kekhawatiran yang sangat mendorong kami ke sana adalah misalnya hari ini TMS itu menjual saham 10%-nya ke Hasim ya, Joyo Hadikusumo. Itu adalah adik kandung dari Presiden Prabowo. Ini menakutkan ya, menakutkan orang Sangihe, menakutkan kami juga karena kemudian dia langsung diangkat menjadi presiden komisaris perusahaan ini. Nah, lalu kemudian sudah TMS mengajukan berbagai kelengkapan syarat untuk mengajukan izin kembali ya, mengurus lagi izin barunya. Hal-hal ini kan sudah di atas kemampuan orang Sangihe untuk tidak tahu lagi mau kemana. Jadi ya, jadi DPR adalah representasi perwakilan masyarakat di mana kita berharap aja mereka masih baik ya, masih mau memperhitungkan perjuangan untuk mencapai keadilan dari orang Sangihe. Jadi apa respon mereka kemarin itu saya kira luar biasa, di luar dari ekspektasi kita ya. Yang biasa banyak sekali akan ada polemik, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Saya kira mereka senada bahwa mereka harus memperjuangkan juga perjuangan orang Sangihe karena apa? Di situ ada hukum. Hukum yang tidak boleh dilanggar oleh penegak hukum sebenarnya. Solusinya adalah penegakan hukum. Kapolda Sulut harus bergerak, Polres Sangihe harus menegakkan hukum. Mereka bukan pelanggar hukum, bukan mafia. Jadi kita sangat berterima kasih lah pada Komisi 3 yang begitu sangat antusias menerima dan kemudian bagaimana sikap mereka yang menelurkan 3 rekomendasi. Yang intinya semuanya itu bertumpu kepada Polda Sulawesi Utara. Ya, jadi nggak tahu. Semoga ada penegakan hukum yang betul-betul dan masyarakat ada dampak ya. Masyarakat berharap ini mengawalnya seperti apa. Ya, jangan rekomendasi ini kemudian hanya sebuah kertas ada tulisan 3 poin lalu tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Kita pasti akan mengontrolnya sesuai dengan kapasitas masyarakat dan ya jangan malu kalau kemudian diobrak-abrik di media sosial lagi. Gitu saya mau ke Bung Jamil terkait pertemuan dengan Komisi 3. Apa catatan penting dari penegakan hukum yang didiskusikan di sana, Bung? Ya, saya kira di Komisi 3 ini mereka bersepakat ya. Satu hal bahwa memang rakyat sudah memilih jalur pengadilan dengan susah payah menghindari perang fisik ya. Dan itu saya kira upaya yang sangat elegan yang dilakukan oleh warga yang lalu kemudian berdasarkan hukum dan keadilan pertimbangan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan memang tidak layak tambang. Kenapa? Karena satu, dia pulau kecil yang sesungguhnya telah dilarang oleh undang-undang, ya kan? Yang kedua, itu merupakan pulau kecil ini kan khusus dia. Nggak bisa dipandang sama dengan pulau besar. Pulau kecil ini, saya paham betul bagaimana kemudian hidup dan besar di pulau kecil ya. Karena saya punya pengalaman soal itu. Kita di pulau kecil itu tidak bisa melanjutkan hidup kami tanpa ada pertukaran tubuh kami dengan tanah kami, tubuh kami dengan pesisir atau laut kami. Artinya apa? Orang pulau kecil dipastikan mandiri secara pangan. Nggak mungkin dapat dari luar itu. Kalau dapat dari luar, mereka nggak mungkin bertahan di pulau itu.
Contoh Manado 8 jam, itu naik kapal yang modern. Bisa dibayangkan. Zaman dulu ya. Zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Nah, ya kan? Tapi mereka punya semuanya di pulau itu. Lalu yang kedua, bicara pulau kecil, itu adalah sumber daya airnya terbatas, cadangan air tawar yang terbatas, daratannya terbatas, ya. Kalau kemudian misal ditambang, pulaunya berkurang lah misalnya, jangan hilang, berkurang, mau geser aja udah bingung. Iya. Apalagi kalau tenggelam. Pulau Sangihe beda dengan pulau-pulau kecil yang lain, karena dia ada 3 gunung api. Oke. 2 gunung api bawah laut yang mengapit pulau itu, 1 di tengah pulau di daratan, dan itu punya catatan sampai sekarang masih aktif. Iya. Coba bayangkan kalau kemudian jadi tambang, kemudian itu memicu bencana ya. Bencana. Tiap hari gempa. Bahkan itu artinya kan nggak bisa lagi kita bilang bencana alam kan. DPR menyatakan bahwa mereka tidak punya kewenangan tuh untuk mengkoreksi izin ketika mereka ngurus izin baru. Nah, mestinya itu tidak dapat diterima. Saya sebagai lawyer mungkin bisa dibilang tidak fair karena memang saya bela rakyat Sangihe kan. Nah, tidak fairnya pendapat itu menurut saya adalah ini kan jelas undang-undang melarang pulau kecil ditambang. Kalau kemudian dia ngurus baru, artinya upaya-upaya yang dilakukan dari si perusahaan kan upaya menentang hukum di Republik ini. Iya. Mereka adalah komisi hukum. Mereka komisi hukum, mestinya mereka masuk ke arena itu untuk memperingatkan, SDM jangan terbitkan, itu melawan hukum. Proses dan pasti akan ngurus izin berhadapan barunya. dengan hukum baru, dengan Proses gugatan lagi. Gugatan lagi. Karena kita nggak menyerah. Oke, Gitu, itu catatan pentingnya. Yang itu yang disampaikan kemarin ya, bahwasanya kan mereka tidak bisa bukan masuk ranah mereka. perizinan gitu. Ya. Saya kira itu ranah mereka. Iya, Nggak ada debat soal itu. Kan perizinan itu bagian dari instrumen hukum kan. Iya. Benar. Betul. Kemudian saya mau lanjut nih Bung. Kemarin di tanggal 13-nya kawan-kawan Kajul dan teman-teman koalisi mendatangi kantor SDM. Nah, apakah ini masih dalam rangka atau apa yang disampaikan? Ada aksi, kemudian komunikasi? Oke. Ya, Sobat Lingkungan, kami datang ke SDM membawa surat peringatan keras sekali untuk memaksa SDM jangan lagi menerbitkan izin baru kepada PT TMS. Karena jelas melawan hukum di Indonesia. Ya, selain pulau kecil juga dia kan jelas sudah tidak punya izin. Mengapa kemudian harus lagi diberikan izin yang baru? Jadi maksud kedatangan kami untuk mengingatkan SDM lagi, karena kita sudah memastikan satu hal, ketika ada izin baru lagi maka kita pasti akan melawan lagi. Ya, entah dengan cara apa, masyarakat pasti tidak akan membiarkan, tidak akan menerima sebuah keadaan yang buruk terjadi akibat dari PT TMS menjadi kaya. PT TMS akan tidak tahu mereka akan menjadi apa, tetapi orang Sangihe pasti akan terancam, dan kami bukan orang-orang yang akan menyerah. Oke, siap. Pokoknya kita lawan sampai titik darah penghabisan gitu. Ya, dan kira-kira bagaimana ini kita masyarakat sipil, kemudian Bung Jamil juga ya di level nasional dan di level tapak juga berkontribusi untuk bagaimana mendukung upaya perlawanan ini, Kak? Ya, saya kira sebagai orang Sangihe yang tergabung di dalam Save Sangihe Island atau diselamatkan Sangihe ke Kendage, itu sangat terbantu, sangat terdukung dengan begitu banyak support teman-teman, ya, jaringan di semua level. Karena hari ini misalnya di lokal anak muda sudah mulai kita ajak untuk bersama, dan yang paling kuat sekarang bergerak secara silent, secara sunyi itu tua-tua adat. Ya, mereka baru sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, ya.
adat mulai bergerak, dan saya berharap ke depan juga gereja akan proaktif dengan perannya, karena Gemis juga menolak secara kelembagaan untuk tambang ini juga sampai di PGI ya, karena mayoritas di sana Kristen, dan kita berharap bahwa gerakan ini akan terbangun terus di semua level, baik dari lokal ke regional, nasional, maupun sampai ada juga support dari internasional yang mereka sementara lakukan di luar negeri. Harapannya adalah yang lain ya kekuatan kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang sipil harus terus bergandeng tangan, harus terus bersatu, dan Sangihe yang jauh ini, yang tidak terkenal ini, pasti tidak akan bisa menyuarakan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, maupun tiba-tiba keberanian yang muncul tanpa disuarakan oleh teman-teman yang ada di sini, tanpa didukung oleh semua jaringan di nasional. Jadi kita akan kuat ketika kita terus bersama. Amin, amin, amin. Ya, waktu ini kita terbatas sayangnya, Kak Jo. Ada banyak pengen yang kita dengarkan dari Sangihe ya, cerita-cerita budaya tentang perjuangan. Waktunya kita untuk coba warm up, dan kira-kira closing statement nih dari Bung Jamil dulu ya, untuk menutup obrolan kita kali ini. Silakan Bung. Ya, bagi sobat lingkungan semua, saya kira satu hal penting ya sebelum menutup ini adalah dalam studi kami menemukan bahwa Indonesia ya khususnya pulau kecil itu memiliki kekhususan. Ternyata baik dari fungsinya, kenapa dia ada di wilayah terluar misalnya, lalu kemudian ternyata orang-orangnya, hampir semua pulau kecil itu orangnya adalah masyarakat adat. Iya. Yang namanya, nama sukunya itu bisa sama dengan nama pulaunya. Misalnya orang Wawoni dengan Pulau Wawoninya, orang Sangihe dengan Pulau Sangihenya. Artinya apa? Pulau kecil ini tidak hanya sekedar gundukan tanah yang berisi material mineral dan sebagainya, bukan. Tapi pulau kecil ini adalah bicara soal identitas, bicara soal tempat pulang. Oleh karenanya, bisa kita bayangkan kemudian kalau ada pulau kecil, misalnya taruhlah jangan Sangihe karena saya tidak ingin Sangihe hilang gitu. Yeah. Nah, Pulau A misalnya ditambang, tenggelam, masyarakatnya menamakan dirinya masyarakat suku A. Suku A itu masih pantas kan disebut suku A ketika pulaunya sudah hilang. Okay. Dan mereka mau pulang kemana? Kita bisa bayangkan. Tidak ada tempat pulang. Hilang identitasnya, hilang ceritanya, hilang sejarahnya. Itu kekejaman yang luar biasa kalau pulau kecil ditambang. Sehingga kami menyerukan ya bagi semua pihak ya, baik itu pemerintah, pejabat, penegak hukum, legislatif, dan NGO, saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk membenarkan penambangan terus terjadi di pulau kecil di Republik Indonesia. Betul. Kenapa? Undang-undang telah melarang. Artinya apa? Keterlanjuran masa lalu, ayo kita koreksi bareng-bareng. Di masa depan, jangan lagi ada izin baru. Selesai. Udah, gitu aja saya kira. Jangan masuk lubang yang sama 2 kali gitu. Jangan. Tapi ini udah 1000 kali masuk. Itu lebih buruk dari keledai. Karena kalau keledai hanya sekali. Oke, Kak Jo. Ya. Kalau Indonesia merasa miskin hari ini, merasa kesulitan PAD segala macam, itu bukan karena emas tidak digali, bukan karena mineral di dalam bumi tidak diambil, tetapi karena korupsi. Ya, jadi harusnya itu yang dirubah ya, harus ada perubahan sikap. Lalu kemudian harusnya negara ini malu ya, karena untuk mempertahankan ruang hidup saja masyarakat yang tidak berdosa harus dikorbankan. Itu luar biasa. Berdasarkan keputusan KOPSIBID ke-13, Laut Sulu dan Laut Sulawesi, termasuk Sangihe di dalamnya, telah ditetapkan sebagai kawasan EPSAS. Dan ini disepakati dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati di Montreal, Kanada, di mana Indonesia sebagai salah satu pihak yang menyepakatinya. Pada tahun 2024 yang lalu, pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan visi kawasan konservasi laut 30x45, di mana
kawasan Kepulauan Sangihe termasuk dalam area prioritas perluasan kawasan konservasi 30% di tahun 2045. Untuk itu, kita memperingatkan pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral atau SDM, untuk tidak lagi menerbitkan izin baru bagi PT TMS. Jika tidak, tentu ini akan menimbulkan potensi konflik hukum baru dengan masyarakat di Pulau Sangihe dan baik itu di pengadilan dan juga perlawanan di masyarakat di lapangan, yang akan memperpanjang ketidakpastian dan juga ketegangan pastinya. Di samping itu, ini tentu akan mencoreng reputasi Indonesia di tingkat internasional karena tidak konsisten dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Terima kasih, Kak Jul, atas obrolannya luar biasa, Bung Jamil. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke studio podcast Greenpeace Indonesia. Luar biasa. Dan semoga perjuangan masyarakat Sangihe tetap kita dukung bersama-sama dari Jakarta. Amin. Dan Terima kasih sekali. ya, apa yang kita perjuangkan bisa kita capai bersama-sama untuk bagaimana keberlanjutan kehidupan ekosistem di Pulau Sangihe dan juga masyarakat Kehidupan Sangihe. suku Sangihe. Oke, ngobrol terus. Ya.